Salah Hmm. satunya karena di zaman Sayyidina Umar itu kan ya 20 rakaatnya kan sebenarnya setelah beberapa penyesuaian kan. Ya. Asalnya kan 8 rakaat gitu. Hmm. Cuman karena bacaannya kepanjangan jadi dipersingkat, akhirnya rakaatnya ditambah. Nah, makanya kenapa katanya kan Sayyidina Umar bilang nikmatil bid'ah hazihi gitu. Nah, salah satu yang dianggap bid'ah itu ya penambahan jumlah rakaat dari 8 ke 20. Makanya mereka tetap yakin kalau sebenarnya di zaman Nabi ya salat tarawih itu 8 rakaat gitu. Pertanyaan pertama dari Pak Arul. Ustadz, boleh sholat terawih 4 rakaat? Sah nggak terawihnya hanya 4 rakaat? Ya, apakah sholat tarawih 4 rakaat sah? Sholatnya sah. Boleh apa enggak? Boleh banget. Jangankan 4 rakaat. Enggak ada rakaatnya dia enggak sholat juga boleh kan gitu. Karena sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Dikerjakan bagus, enggak dikerjakan enggak apa-apa. Tapi untuk urusan jumlah rakaat, ulama mengatakan bahwa Imam As-Suyuti, mohon maaf, Imam As-Suyuti Syafi'i itu bilang jumlah rakaat tarawih itu tidak punya batas minimal, tidak ada batas maksimal. 20 rakaat yang ditetapkan oleh hampir kebanyakan 4 mazhab fikih itu bukan jumlah al-hasr, bukan batasan memang 20. Tapi itu bentuk afdolnya saja. Afdol tuh kalau taraweh 20. Tapi kalau antum bisa lebih banyak, tentu itu jadi kebaikan. Tapi 20 itu sudah merupakan yang afdol. Kurang dari itu tetap sah sholat tarawihnya, karena sholat tarawih itu adalah sholat malam di Ramadan yang sifatnya mutlak, tidak dibatasi jumlah rakaat, baik itu dikit atau banyak, itu sudah dikatakan sebagai qiyamul Ramadan. Cuman yang afdol itu ngikutin jumhur 20 rakaat. Tapi kalau cuman mau 8, 4, 6, mau 12, mau 14, silahkan lah. Atau disesuaikan dengan malamnya gitu ya. Ini malam pertama nih, ya witir 1 rakaat, tarawihnya 2, nggak apa-apa lah gitu. Ntar malam ke-12, wah 12 nih, tarawihnya 12 rakaat. Ini kan karena sholat tarawih di rumah ya, jadi terserah kita kan gitu. Ya nggak ada masalah. Jadi sholat tarawih 4 rakaat itu sah dan itu boleh begitu. Karena sebahagian ulama melihat sholat tarawih itu sholat sunnah mutlak di malam Ramadan yang tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal untuk jumlah rakaat tarawih. Baik. Oke? Oke, pertanyaan selanjutnya, Ustaz ya. Hmm. Tanya Ustadz, kalau sholat tarawihnya para wanita, zaman dulu lazimnya di rumah atau di masjid juga? Pernah Dulu dengar, ketika ya, bentar, pernah dengar katanya dulu wanita ada dipilihkan imamnya tersendiri, jadi nggak bareng sama jamaah laki-laki. iya, dulu zaman Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar bikin kebijakan sholat tarawih berjamaah, itu memang untuk wanita disiapkan tempat sendiri. Cuman saya nggak dapat tuh informasi tempatnya tuh di mana begitu. Karena Masjid Nabawi sudah full dengan jemaah laki-laki, maka itu jemaah perempuan dikhususkan di tempat tertentu dan dipilihkan imamnya juga. Gitu. Cuman imamnya sahabat Nabi laki, gitu. Saya lupa ada namanya, tapi ada di buku saya. Jadi sholat tarawihnya perempuan itu dikhususkan tempatnya. Mungkin karena waktunya berbeda ya, dalam arti bahwa perempuan ini normalnya kan biasanya lebih lemah daripada laki-laki biasanya. Sedangkan sholat tarawih yang di Masjid Nabawi itu zaman Sayyidina Umar tuh bikin di seperempat kedua malam. Jadi kalau malam mulai maghrib jam 6, habisnya jam setengah 5 subuh, berarti kan kira-kira ada 11 jam. 11 jam tuh dibagi 4. Berarti satu perempat tuh dapat sekian jam. Nah, Sayyidina Umar tuh bikin sholat tarawih di Masjid Nabawi itu waktunya di seperempat kedua malam. Sedangkan perempuan sepertinya di awal malam. Jadi tempatnya di imamnya ada sendiri. Gitu. Siap, siap. Ini pertanyaan dari Pak Wahyudi Haryadi, tapi saya baca cepat pertanyaan ini sama intinya. Intinya itu sama dengan pertanyaan ini tadi tentang berapa jumlah batasan rakaat dalam sholat tarawih. Jadi kita skip karena sudah dijelaskan Ustaz juga. Ada lagi Ustaz? Kalau niatnya, bentar ini karena terlalu banyak di chat langsung numpuk-numpuk, saya ke Pak Rizal Batawi dulu ya. Biar langsung ngobrol dengan Ustaz, saya milih pertanyaan yang chat dulu.
Pak Rizal Batawi sudah saya buka speakernya. Silahkan dengan Ustaz langsung. Assalamualaikum Ustadz Zarkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ya, gini Pak Ustadz, ada semacam hipotesa Pak Rizal soal dari mana nih? Dari mana? Kedoya, Pak. Nah, gitu. Ya. Dari Kedoya, ya. Jadi ada argumentasi atau hipotesa gitu ya dari kelompok yang kekeh kalau sholat tarawih itu yang dilakukan Nabi itu 8 rakaat gitu. Salah satunya karena di zaman Sayyidina Umar itu kan ya 20 rakaatnya kan sebenarnya setelah beberapa penyesuaian kan. Asalnya kan 8 rakaat gitu. Cuman karena bacaannya kepanjangan jadi dipersingkat, akhirnya rakaatnya ditambah. Nah, makanya kenapa katanya kan Sayyidina Umar bilang nikmatil bid'ah hazihi gitu. Nah, salah satu yang dianggap bid'ah itu ya penambahan jumlah rakaat dari 8 ke 20. Makanya mereka tetap yakin kalau sebenarnya di zaman Nabi ya salat tarawih itu 8 rakaat gitu. Itu gimana, Bos? Ya nggak gimana-gimana sih. Ya 8 aja. Ya, cuman masalah begini. 20 rakaat yang dijadikan ketetapan oleh Sayyidina Umar itu adalah kebijakan yang tidak satupun sahabat Nabi menyelisih. Kalau ada kebijakan dari salah seorang khalifah yang tidak ada satu, apalagi berkaitan dengan ibadah begitu ya, tidak ada satu sahabat pun yang mengingkari. Kan kita nggak dapat riwayatnya tuh dari para sahabat bahwa ketika Sayyidina Umar bikin 20 rakaat tiba-tiba ada khalifah tandingan bikin tarawih 8 karena mau ngikutin Nabi, kan nggak ada kan gitu. Nggak ada, semuanya sepakat dari ngikutin 20, tidak ada pengingkaran. Maka ketika Sayyidina Umar bikin tarawih itu 20, itu ulama mengatakan jadi ijma kan? Ijma. Jadi ijma walaupun statusnya ijma sukuti. Nah, argumentasi jumhur ulama bahwa sholat tarawih itu afdal 20 adalah ijma. Ijma itu konsensus, dan yang Nabi Muhammad sudah memberikan kesucian terhadap ijma. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak mungkin berijma, tidak mungkin bersepakat atas kesesatan, gitu, atas kesesatan. Maka itu 20 menjadi pegangan jumhur ulama. Karena ini menjadi ijma sahabat Nabi zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Ali nggak ada yang protes, zaman Sayyidina Utsman juga nggak ada, malah orang mau ingin yang nambah-nambah kan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Itu jadi kesepakatan. Kalaupun ada orang yang mengatakan sholat tarawih 8 rakaat karena Nabi Muhammad, ternyata nggak gitu-gitu juga. Karena Nabi Muhammad sepanjang malam itu sholatnya tidak statis 8 rakaat, berubah-ubah begitu ya. Kadang 41 sebagaimana disebutkan, kadang 13, kadang memang yang biasanya 8 begitu. Tapi tidak, itu bukan batasan bahwa 8 lah yang sunnah Nabi Muhammad SAW, yang kalau nggak 8 berarti nggak sunnah, ya nggak gitu juga. Jadi kalau saya menghadapi itu ya mau 8 ya silahkan kan begitu. Tapi jumhur ulama bilangnya 20. Kalau mau 8 ya silahkan, cuman jangan bilang yang 20 kagak sunnah begitu ya. Karena yang kalau 8 jemaah kan juga nggak sunnah juga, karena Nabi Muhammad gak tarawih berjamaah itu kan nggak pernah ngajak gitu. Jadi itu yang jadi kalau mau ditanggepin ya begitu. Siap. Jadi ya biasalah gitu. Oke. Jadi argumennya bahwa ya pada saat kebijakan Umar itu ditandatangani, kira-kira begitu, tidak ada satu pun yang menyelisihinya gitu. Iya gitu. Nah, itu jadi dalil gitu kira-kira. Iya, jadi ijma kan gitu. Beberapa kebijakan Umar itu ketika ditandatangani kemudian ada yang protes, itu dirubah. Dan itu terjadi. Misalnya ketika Umar membatasi nilai mahar. Oh iya ya. Umar bikin kebijakan pembatasan nilai mahar karena memberatkan kaum laki-laki begitu kira-kira. Maka iya, dibatasi betul. di sini. Lalu akhirnya semua diomelin tuh ya. Akhirnya di demo kira-kira begitulah. Ini Allah di dalam Al-Quran itu tidak membatasi kok mahar itu. Jadi kalaupun mau diberikan banyak yaitu haknya perempuan gitu. Lalu Umar menarik kebijakan itu, tidak jadi dibatasi. Kemudian beliau tutup dengan statement yang sangat penuh ketawaduan, kullun nas afqahu min Umar. Setiap orang itu lebih fakih dari Umar bin Khattab. Iya betul. Ya itu cerita Sayyidina Umar dulu membatasi mahar ya, mahar sekian gitu ya. Akhirnya Sayyidina Umar tuh diprotes sama asosiasi perempuan muslimah ketika itu. Ya, yang didukung oleh Kementerian Perempuan.
Dan iya betul, si nomor LSM masyarakat gitu. LSM yang lain gitu ya. Iya betul, si nomor akhirnya apa istilahnya mengoreksi kebijakannya bahwa tidak ada batasan mahar gitu. Betul betul. Lanjut Ustaz ya. Ini Lanjut. karena pertanyaannya banyak, mohon maaf sekali begitu. Ya Pak Agus sebentar nanti. Apa namanya? Saya minta Ustaz dengan berat hati jawabnya cepat-cepat gitu Ustaz. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Setelah sholat tarawih berjamaah, bolehkah sholat malam atau tahajud sebelum sahur? Boleh, tidak ada masalah. Jadi sholat malam Ramadan itu terbuka untuk semua jenis sholat malam. Jadi sholat tarawih itu bagian dari sholat malam dan dia berbeda dengan sholat tahajud gitu. Siap. Saya buka speaker untuk Pak Agus. Siap. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bagaimana teknisnya pelaksanaan 4 rakaat untuk sholat tarawih? Apakah 2 salam atau 1 salam? Ya. Kemudian, apakah 4 rakaat ini sahih gitu, valid? Karena seingat saya ada hadis yang menyatakan kalau sholatnya Nabi itu 2 rakaat, 2 rakaat. Oh iya, iya. Nah, kemudian itu yang pertama terkait tarawih. Yang kedua masalah witir, Pak. Sama pertanyaannya, Pak. Untuk 3 rakaat itu, apakah 3 langsung, 1 salam, atau 2 rakaat salam, 1 salam? Udah, itu aja, Ustaz. Ini Pak Agus yang kemarin nanya betul. mandi. Oh iya. Pak Agus ini salah satu ya yang senantiasa istiqomah gitu, ikuti kajian rumah fikih. Terima Agus kalau mau wudhu aja kan, gak usah mandi janabah ya. Iya. Jadi ceritanya mau wudhu tapi niatnya mandi janabah gitu, Ustaz. Oke. Silakan Ustaz. Ya, sholat kalau riwayatnya valid tentang bahwa Nabi Muhammad sholatnya 8 rakaat dan itu 4 gitu ya. Nah, tapi 4 rakaat itu tidak diartikan 1 salam 1 salam. Karena Nabi Muhammad pernah bersabda sholatul laili masna. Sholat malamnya Nabi Muhammad itu sholat malam itu kata Nabi Muhammad masna 2 rakaat begitu ya. Maka karena ada hadis ini, kemudian hadis yang Nabi Muhammad 8 rakaat 4 itu dikompromikan. Bahasanya kita tuh kompromi ya, kalau bahasanya ulama namanya takwil. Ditakwil maksudnya 4 itu bukan 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, tapi setiap 4 rakaat Nabi Muhammad istirahat dulu. Jadi Nabi Muhammad sholatnya 2 istirahat, 2 istirahat gitu. Jadi 4 rakaat itu maksudnya Nabi Muhammad istirahat. Tapi sholatnya tetap 2 rakaat. Karena kita kompromikan dengan hadis sholatul laili masna. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang paling sigap atas kebaikan. Artinya ketika Nabi menyebut ini kebaikan, maka Nabi Muhammad adalah orang yang paling tidak mungkin meninggalkan kebaikan itu gitu. Jadi salat malam itu 2 rakaat. Hikmah yang disebutkan oleh ulama kenapa salat malam 2 rakaat. Karena malam itu adalah waktu lelah ya, waktu istirahat, waktu orang sudah bekerja seharian di pagi dan siangnya, maka kalau malam itu dibebankan harus sholat sepanjang 4 rakaat, itu rada memberatkan. Terlebih lagi kalau 4 rakaat sunat itu kan nggak boleh ada tahiyatnya kan gitu. Jadi 1 sampai 4 tuh sama semua tuh, jadi saru tuh gitu. Takutnya dia udah lelah, fokusnya berkurang, ingatannya juga jadi goyah begitu ya. Pas dia bangun rakaat ketiga dia bingung. Ini rakaat keempat atau kedua begitu ya. Maka yang paling mudah, yang paling ringan bagi kita kalau sholat malam itu ya 2-2. Kan enakan 2-2 gitu. Jangankan 2 jangankan 4 ya. Kita kadang-kadang sama yang dulu juga sering keder tuh sholat subuh tuh kalau nggak Ramadan gitu ya. Kita bangun, kita bingung, masih muka mata sukmanya belum nyatu. Belum ngumpul. Nyawanya belum ngumpul. Jadi kata ulama, hikmah 2 rakaat itu karena fokus orang ketika malam sudah berkurang. Untuk memudahkan ya 2 rakaat. Walaupun tidak ada larangan dari ulama kalau mau 4 langsung nggak apa-apa. Begitu juga sholat witir sama. Mengikuti ketentuan sholat malam yang 2 yang kata Nabi 2 rakaat itu dikerjakan 2-1. Tapi tidak ada larangan eksplisit dari ulama bahwa nggak boleh 3
langsung gitu. Nggak boleh gitu ya. Jadi tetap nggak ada masalah, silahkan kalau mau 3 langsung. Tapi yang 4 rakaat ini ya, yang tarawih ini. Ada tahiyat awalnya, Ustaz? Kenapa? Ada tahiyat awalnya, yang 4 itu? Enggak, justru kalau ada tahiyat langsung awal itu ya? Iya langsung bablas gitu. Justru kalau ada tahiyat awal itu malah nggak boleh. Nah, satu-satunya ulama atau madhab yang melarang sholat sunnah nggak ada langsung 4 rakaat itu Syafi'iyah. Jadi Syafi'iyah tuh nggak nggak bisa tuh langsung 4 rakaat. Sholat malam tuh 2-2. Oke. Oke. Pasti, Ustaz. Jazakallah. Waalaikumsalam Pak Agus, terima kasih. Saya buka speaker untuk Pak Iwan Abdurrahman. Pak Iwan dari ini yang dari Sawangan bukan? Iya, Ustaz. Pak Iwan. Dia Arahim. Ya. Udah lama nih kita nggak ketemu. Ya. Iya, ketemu. Ya. Mungkin dengar penjelasan tadi, nggak ini mungkin asumsi aja ya, asumsi saya aja. Jangan-jangan orang yang memilih untuk mengambil sholat dengan 8 rakaat itu karena dasarnya itu kali Ustaz ya. Mungkin ini jadi 20 rakaat terus ada khalifah lain terus milih jadi 36 gitu kan. Jadi mungkin setelah ditimbang-timbang terus akhirnya diputuskan kembali kepada yang 8 rakaat itu. Apakah mungkin cara mikirnya seperti itu? Iya, salah satu argumen yang salah satu. Makasih Pak Iwan ya. Ntar kapan waktu kita ketemu lagi nih. Tapi masjid ditutup ya? Ditutup, Ustaz. Ada sih yang sholat, cuman nggak Jumat itu nggak azan, Ustaz. Nggak ada azan di speaker. Khawatir kalau azan pada datang sholat. Gitu. Ya. Jadi salah satu alasan atau argumen yang saya dengar juga mungkin demikian. Karena sholat jumlah rakaat itu ya berubah-ubah zaman Nabi dan juga zaman Sayyidina Umar, maka dia kembali kepada jumlah sholat malamnya Nabi Muhammad. Jumlah sholat malamnya Nabi itu ya biasanya 4 rakaat. Jadi kembali kepada itu. Argumennya seperti itu. Tapi ternyata argumen yang ada tuh lebih liar daripada itu gitu ya. Lebih liar dalam arti kita temukan ada beberapa akun atau ada beberapa tokoh yang eksplisit mengatakan selain yang 4 tuh bid'ah. Nah, ini yang kita kurang Kalau alasan yang tadi kita sebut yang pertama yang juga disebut Pak Iwan tuh justru itu alasan yang lebih lebih baik ya, lebih mengakomodasi pendapat yang lain. Tapi kita ternyata menemukan juga argumen yang jauh lebih liar daripada itu, bahwa dikatakan sholat tarawih itu 8, selain 8 itu bid'ah, itu menambah-nambah dalam agama. Nah ini yang tidak bisa kemudian diterima oleh kebanyakan ulama. Jumhur ulama yang saya dapati justru menetapkan sholat tarawih itu adalah jumlah rakaatnya tidak ada batas maksimal, tidak ada batas minimal. Termasuk Imam Ibnu Taimiyah tuh bilang begitu. 20 rakaat yang ditetapkan oleh jumhur itu adalah jumlah afdol gitu ya. Bukan maksimal, bukan juga minimal. Orang boleh sholat kurang dari itu, orang juga dibuka peluang untuk sholat lebih dari jumlah 20 gitu. Oke, Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak Iwan. Saya matikan dulu. Ustadz, masih ada beberapa pertanyaan di chat ini, saya baca cepat Ustadz ya. Kalau niat taraweh, Ustadz, kalau niat taraweh atau qiyam sunnah atau gimana Ustadz? Maksudnya niat yang gimana nih? Ini, afwan Ustadz, kalau niatnya itu niat taraweh atau qiyam sunnah. Jadi tadi kan istilahnya ada qiyam Ramadan, ada salat taraweh. Nah, ketika bacaannya tuh kira-kira baca apa? Qiyam Ramadan kah? Atau taraweh? Atau bagaimana? Taraweh itu sudah ismun lil musamma. Ism taraweh itu sudah jadi nama memang untuk jenis sholat malam Ramadan. Jadi orang berniat untuk jenis taraweh itu sah karena dia bagian dari qiyam Ramadan. Tapi kalaupun kemudian ada orang yang memutlakkan niatnya qiyam Ramadan pun tidak ada masalah. Berarti dia memakai induknya yang lebih luas gitu.
Tapi kalau kita buka nih kitab-kitab kita nih, kitab-kitab orang kampung Indonesia Syafi'i itu niatnya tuh tarawih gitu ya. Sholli sunnatan minat tarawihi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Karena dia tarawih itu sudah jadi nama untuk jenis qiyamul lail di Ramadan ini. Baik. Ini masih ada dua lagi. Ini salah satunya dari Pak Wahyudi Haryadi. Ini saya bahasakan ulang, Ustaz. Kira-kira ada informasi yang legal nggak? Maksudnya sahih gitu. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat tarawih keluar itu berapa rakaat? Tidak ada informasi yang eksplisit menyebut jumlah rakaat itu. Tapi waktunya itu sampai tengah malam. Gitu. Yang saya yakini dari cerita, bukan artinya yang mungkin bisa diambil tuh sholatnya hanya 2 rakaat. Hanya 2 rakaat. Ketika keluar pertama kali, kemudian orang-orang ngikutin gitu. Falamma ahassa anna khalfana, kata Sinal kan gitu. Falamma ahassa anna khalfana, ketika Nabi Muhammad merasa bahwa di belakang tuh kita ngikutin, tajawwaza, Nabi Muhammad mempercepat sholatnya, kemudian setelah itu salam, dan akhirnya Nabi Muhammad masuk lagi. Akhirnya kan ditanyain kan sama sahabat paginya, lau nafaltana ya Rasulullah. Coba semalam tuh kita jadiin sunnah semalaman gitu. Ya, jadi eksplisit berapa rakaatnya tidak disebutkan, tapi malamnya itu sampai tengah malam. Kalau dari cerita itu kayaknya sih cuma 2 rakaat doang gitu. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir dari Pak Irhas yang dari Korea Ustaz, kemarin. Iya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana asal mula membaca kunut di tarawih malam-malam akhir Ramadan? Sama satu lagi, apa referensi yang menyebut bahwa Sayyidina Ali membaca doa khatam Quran? Iya. Pertama, kalau sholat kunut bukan di akhir ini ya, kunut itu di witir ya, sholat witir, karena wahyunya memang begitu. Ada wahyu yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad kunut di witir di setengah terakhir Ramadan. Itu hadis eksplisitnya begitu. Kalau soal kunut Nabi Muhammad, kunut Sayyidina Ali di rakaat ke-20 gitu ya. Di rakaat ke-20 tarawih itu namanya kitab Al-Mughni karangan Imam Ibnu Qudamah. Jadi Imam Ibnu Qudamah menceritakan peristiwa ini dalam kitabnya Al-Mughni. Itu salah satu kitab fikih ikonnya Al-Hanabil Hambali, kitab fikihnya Hambali. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad Zarkasi.